Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Santri-santriku An-Najiyah yang saya cintai rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Sahih Adab Islami, masih dalam bab tentang adabus salam. Ini tata cara salam. Yang adab yang berikut yang ke-10. Idza marra bisibyan alqa alaihimus salam. Apabila melewati anak-anak, hendaknya memberikan kepada mereka salam. Fa fi sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu an, di dalam kitab Sahihain dari Bukhari Muslim, dari sahabat Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah annahu marra ala sibyan fasallam alaihi, bahwa Rasulullah pernah melewati segolongan anak-anak kecil, lalu beliau memberi salam kepada mereka. Wa qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, dan kata Anas bahwa Nabi SAW beliau biasa melakukan yang demikian itu. Warawah Abu Dawud bisanadin sahih, qala Anas, demikian pula Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Beliau berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, intaha ilaina Rasulullah SAW wa ana ghulamun fil ghilmani fasallama alaina. Rasulullah berhenti kepada kami, waktu itu saya masih anak-anak, sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Lalu Rasulullah memberi salam kepada kami. Tsumma akhadha bi yadi fa arsalani bi risalatin. Kemudian Rasulullah memegang tanganku lalu mengutusku dengan satu surat. Wa qa'ada fi dhilli jidarin aw qala ila jidarin hatta raja'tu ilaihi. Kemudian Rasulullah duduk di bawah naungan tembok, atau kata Anas menuju tembok, sehingga aku kembali kepada beliau. Ini adab yang berikutnya dalam masalah salam, yakni membiasakan kepada anak kecil untuk diberikan kepada mereka salam. Jadi bukan anak kecil yang mengawali, karena mereka perlu diajari. Kalau anak kecil yang mengawali tidak akan terjadi, maka orang tua yang mengawalinya untuk mengucapkan salam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau lewat pada sekumpulan anak-anak kecil, maka Rasulullah SAW beliau mengucapkan salam pada mereka, ya. Dan ini tentunya pembelajaran yang baik, membiasakan salam kepada anak-anak, ya, dan dari kecil yang demikian itu dilakukan oleh Rasulullah, seperti yang diriwayatkan dari Anas itu bahwa Rasulullah SAW memberi salam kepada anak kecil, semuanya anak kecil waktu itu, seperti kisahnya Anas ini, beliau sedang bermain-main dengan anak kecil yang lain, nggak ada yang dewasa, anak kecil semua. Maka Rasulullah berhenti bersama anak-anak tadi, mengucapkan salam kepada mereka. Dan ini tentunya adab yang perlu dijaga. Di zaman kita yang semacam ini kayaknya jarang sekali orang tua yang peduli mengajari anaknya untuk membiasakan salam. Dan itu tentunya adab yang harus kita sebarluaskan dan kita jaga. Kemudian adab yang ke-11, ayyusallim ar-raqibu 'alal mashi wal qalilu 'alal katsiri. Hendaknya mengucapkan salam yang berkendaraan kepada yang berjalan, yang sedikit kepada yang banyak. Fa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah,
Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Kata beliau, bersabda Rasulullah SAW, hendaklah mengucapkan salam yang berkendaraan kepada yang berjalan, dan yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Ini adab ketika mengucapkan salam. Tentunya seperti ini. Jadi yang berkendaraan kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk, ya, atau yang sedikit kepada yang banyak. Itu adabnya begitu. Tapi seandainya kebalik juga nggak apa-apa. Cuman yang paling bagus, yang paling baik, yang berkendaraan itu yang lebih pantas untuk mengawali salam kepada yang duduk atau kepada yang jalan, bukan yang jalan kemudian memberi salam kepada yang berkendaraan. Karena ini Masya Allah tentunya hikmahnya besar. Karena mungkin orang yang berjalan, kalau dia misalnya sedang disalib oleh orang yang berkendaraan, dia kan nggak sedang siap untuk melakukan hal itu. Sedangkan yang sudah berkendaraan itu kan mungkin dia akan menyalibnya dari belakang, sehingga dia punya kesempatan untuk memberikan salam itu. Jadi ini tentunya hikmah yang luar biasa, yang banyak sekali yang perlu kita fahami dari hadisnya Rasulullah SAW itu, faedahnya, ya, yang sedikit kepada yang banyak. Ini supaya memberikan ta'zim, ya, penghormatan. Kemudian yang berikut yang ke-12, ayusallima as-saghir al-kabiri wal maru al-qa'id. Hendaknya memberi salam yang muda kepada yang lebih tua, dan yang berjalan kepada yang duduk. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW. Dia bersabda, yusallimu as-saghiru 'alal kabiri wal maru al-qa'idi wal qalilu 'alal katsiri. Hendaknya mengucapkan salam yang kecil atau yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Ini yang shaghir maksudnya yang muda ini, tentunya yang terbiasa, tapi bukan berarti yang tua itu mengawali tidak boleh. Sebagaimana yang tadi Rasulullah mengawali bersalam kepada anak-anak. Kalau ini dalam rangka ta'zim tentunya. Yang muda mengawali salam kepada yang tua, ya. Ini dalam penghormatan, menghormati orang yang tua. Ya. Cuman kalau memang yang muda tadi belum paham, ya yang tua yang mengawali salam juga nggak apa-apa. Ya, cuman ini kaidah di dalam keutamaan atau adab yang benar di dalam Islam, di dalam urutan memberikan salam itu yang muda kepada yang tua sebagai bentuk penghormatan, ya. Atau yang berjalan kepada yang duduk, atau yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian adab yang berikutnya yang ke-13, al-ibtisamatu inda ilqa'is salami waraddi. Tersenyum tatkala mengucapkan salam dan membalasnya. Rawah Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li an-nabi sallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Imam Muslim membawakan hadis dari sahabat Abu Dzar, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Kata beliau, pernah Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Abu Dzar, jangan kamu remehkan untuk melakukan kebaikan sedikit pun, walau hanya sekedar kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, yang manis. Ini adab ketika mengucapkan salam itu, jangan sampai dengan merengut, ya, dengan wajah yang tidak mengenakkan, sehingga orang yang mendengar akan menganggap itu bukan penghormatan tapi penghinaan. Maka kalau mengucapkan salam, ya usahakan dengan ceria, dengan senyuman, sehingga mendatangkan faedah kebaikan. Karena salam itu kan menyebarkan kedamaian, kebaikan. Nah, kalau dilakukan dengan cara yang kasar, ya tidak menyebarkan kedamaian yang demikian itu.
bukan kebaikan yang tersebar, tapi malah petaka. Sebagaimana sekarang ini banyak, karena dipelototi saja akhirnya terjadi perkelahian, bahkan saling bunuh membunuh hanya karena masalah pelototan mata saja. Ini makanya Islam memberikan adab yang baik, jangan sampai seperti itu. Kemudian rawat Tirmidzi wa hasanahu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dan beliau menghasankan dari sahabat Abu Dzar. Kata beliau, bersabda Rasulullah sallallahu, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu berada ketika berpapasan dengan wajah saudaramu, maka ini adalah sedekah. Wa'mur bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Ajakanmu kepada kebaikan dan laranganmu dari kemungkaran, ini juga sedekah. Wa irsaduka rajula fi ardil dhalal laka sedekah. Dan kamu membimbing orang yang tersesat di suatu tempat, maka bagimu itu sedekah. Wa basaruka lirrajulil radiil basari laka sedekah. Dan juga tuntunanmu kepada orang yang buta atau yang tidak baik pandangannya, kamu tuntun, maka itu juga sedekah. Wa imatatuka al-hajar wa syauqa wa dha'adhama an tarik laka sedekah. Dan kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan, untuk juga sedekah. Wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekah. Dan kamu menuangkan air dari wadahmu kepada wadah saudaramu, ini juga sedekah. Masya Allah, sedekah banyak. Sedekah itu tidak hanya dengan harta, dengan uang. Kalau sedekah hanya dengan uang, berat, nggak akan banyak orang bisa melakukan. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW memberikan banyak alternatif sedekah. Senyum sedekah, mengajak kebaikan, melarang kemungkaran sedekah, membimbing orang yang sesat sedekah, kemudian menuntun orang yang buta sedekah. Dan ini tentunya akan menunjukkan betapa banyaknya jalan kebaikan dalam Islam itu. Tinggal kita memilih mana yang baik. Maka ini dalam mengucapkan salam dengan senyum, itu hendaknya dilakukan seperti itu supaya mendapatkan kebaikan, kedamaian dengan salamnya, dan tentunya mendapatkan pahala sedekah. Kemudian yang ke-14, al-musafahatu ma'assalam, berjabatan tangan bersama dengan salam, mengucapkan salam. Rawal Bukhari an Qatadah qala qultu li Anas akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nah. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Qatadah, kata beliau, aku bertanya kepada sahabat Anas, kata Qatadah, apakah berjabat tangan itu ada pada sahabat Nabi SAW? Kata beliau, iya. Rawat Tirmidzi wa hasanu anil Bara radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Imam Tirmidzi meriwayatkan suatu hadis yang beliau hasankan dari sahabat Al-Bara bin Azib. Kata beliau, bersabda Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Tidak ada dua orang muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah. Ini Masya Allah keutamaan berjabat tangan ya. Jadi seandainya salam saja sebenarnya sudah cukup, tetapi kalau ditambahi dengan berjabat tangan maka lebih afdal, lebih utama lagi, bertambah pahalanya. Yani selain mendapatkan pahala sedekah tadi, juga mendapatkan pahala diampuni dosanya. Masya Allah, diampuni dosa itu suatu amalan yang besar yang tentunya kita harapkan sekali dari ini. Ini ketika kita berjumpa dengan sama muslim, kita salam, kemudian berjabatan tangan, maka berguguran dosa-dosa kita saat itu. Inilah keutamaan amalan yang diajarkan dalam Islam,
supaya kita menjaganya, dan ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ringkas ini. Kita akhiri wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.